Salamun ala rasulillahi la nabiyya ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa li ahli baitihi wa li ulama'i ummatihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Yang Tuhan muliakan, yang terhormat Tunku Raja Imam Syekh Masjid dan kepada seluruh panitia pembangunan masjid dan juga kepada seluruh para jamaah salat Jumat yang telah berhadir di hari yang bertuah ini. Izinkan ulun Tuhan menyampaikan sedikit nasihat tausiah, mudah-mudahan dapat berguna kepada ulun Tuhan sendiri dan juga kepada seluruh para hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Nasihat uronyo, ulun Tuhan kena baca sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata ia, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena berhadis kamu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi merupakan sadiqul masduq, dirinya benar dan juga orang lain akan membenarkan perkataan Nabi. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Sesungguhnya salah seorang kamu dihimpunkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari, yang dinamakan dengan nutfah. Dari awal proses kejadian manusia ketika menikam berpindah dari sulbi ayah kepada rahim seorang ibu, 40 hari yang pertama dinamakan dengan nutfah. Sumayakunu alaqatan misla zalik. Kemudian setelah nutfah ada ia kejadian kamu, itu alaqah yang juga misal demikian, yaitu 40 hari sama dengan K80 huruf. Sumayakunu mudghatan misla zalik. Dari 80 hari sampai 120 hari dinamakan dengan mudghah, sama dengan usia kandungan telah berusia 4 bulan, maka itu dinamakan dengan mudghah. Sumayursalu ilaihil malaku. Ketika katanya kajik ke mudghah, segempal daging yang belum bernyawa, yang terpendam dalam rahim mak kita masing-masing, maka Allah mengirim kepada mudghah itu seorang malaikat, fayamfukhu fihi ruh, lalu malaikat meniup dalam kejadian kamu, yaitu roh. Pet belun ke dalam kandungan, maka watian baru getanya getiup roh. Nyan kaudip ka bergerak telah bernyawa. Bila orang menggugurkan kandungan ketika kandungan karena pet belun telah bernyawa, maka hukumnya adalah dosa besar, sama pula dengan membunuh orang yang telah besar.
fayu'maru bi arba'i kalimatin, maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk menulis 4 kalimat. Boh kalimat yang dia tulis tentang takdir yang Allah berikan kepada kita. Pertama, bi katbi rizkihi, dengan menulis rezekinya si hamba. 4 rezeki kita, putra yang je ke rezeki kita, dan juga di mana rezeki kita, berapa banyak rezeki kita, nyan mandum-mandum kalih ketentukan ketika kita dalam kandungan, put belun dalam kandungan. Dan juga awak ajalih geji tulis lam li Allah ba malaikat ajal, kapan kita akan mati, di mana tempat kita akan mati, nyan juga dia tulis li Allah, diperintahkan kepada malaikat untuk menulis tentang ajal kita. Wa amalih, dan amal kita, pekerjaan kita, apa yang kita lakukan dalam masa kehidupan dalam dunia. Wa syaqiyyun aw sa'idun, baik amal-amal yang bahagia atau amal yang menjadi kita celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Sa'idun adalah beriman, beramal-amal yang saleh, dan akhirnya dimasukkan ke dalam syurga. Sedangkan syaqiyun adalah kufur dan mengerjakan maksiat, dan pada ujungnya adalah neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Maka ketentuan katanya, ma qaddarahullah, apa yang telah ditentukan oleh Allah, baik berupa rezeki kita, baik berupa ajal kita, maupun tentang gedanyo apakah bahagia adapun celaka, yang telah ditentukan ketika kita 4 bulan di dalam kandungan mak kita masing-masing. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyangkut dengan rezeki, dibagi kepada 4 macam. Pertama, yang dinamakan dengan rezeki mad'mun, al-mad'mun, yaitu rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang mad'mun hana mutamah ngan tamita, dan hana mukurung tiada berkurang dari kita meninggalkan usaha. Rezeki yang mad'mun adalah rezeki yang ditanggung oleh Allah untuk qiwamul binyan, untuk bisa tegak tubuh, bisa kuat tubuh, bisa besar dari kecil. Itulah rezeki yang ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menanggung rezeki bukan rezeki kekayaan, tapi rezeki untuk apa yang harus kita makan. Han urung mati de, walaupun urung lumpuh sekalipun, tidak bisa berusaha, tapi ada yang dia makan. Anak yang masih kecil, yang belum bisa dia berusaha, namun ada makanan yang dia makan. Orang sakit yang telah lama sakitnya, tidak bisa bekerja, tapi ada yang dia makan. Inilah rezeki yang mad'mun. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada yang hidup, makhluk hidup di atas bumi ini, yang melata-lata, makhluk yang hidup, illa 'alallahi rizquha, melainkan Allah lah yang menanggung rezeki mereka. Yang ditanggung adalah rezeki al-madmun, rezeki untuk qiwamul binyan, untuk bisa kuat tubuh dan tegaknya tubuh kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua namanya rezeki al-maksum, rezeki yang telah dibagi-bagikan oleh Allah. Untuk si fulan selama dia hidup rezekinya sekian, untuk si fulan rezekinya sekian, tempatnya di fulan. Itu semua telah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita hidup dalam dunia, meminta kepada Allah, Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fihi. Ya Allah, berikan rezeki kepada aku ya Allah.
kalau memang rezeki telah dibagikan kepada kita, ada jatah yang telah dijatahi kepada kita, dan kita berdoa ataupun tidak kita berdoa, Allah akan memberikan rezeki itu kepada kita. Dalam satu hari, berapa banyak kita berdoa tentang rezeki kepada Allah? Kadang-kadang ada hari yang kita lewati, tidak ada sekalipun yang kita berdoa kepada Allah menyangkut dengan rezeki kita. Namun tiap hari ada yang kita makan, tiap hari ada jatah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika tidak dibagikan jatah rezeki kepada kita, kita berdoa pun kepada Allah, tetap itu tidak ada diberikan kepada kita apa yang kita minta. Namun Allah memberikan yang lain yang lebih baik daripada rezeki yang kita minta, ketika yang diminta tidak dibagikan jatahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, betapa banyak orang yang miskin, betapa banyak orang yang fakir, yang tidak punya rumah kadang-kadang sekalipun, tidak punya tanah, tidak punya kebun, tidak punya uang yang banyak, tapi hidupnya bahagia. Kendati pun rezekinya kurang, tapi ada yang lain Allah berikan kepadanya yang lebih menyenangkan daripada harta kekayaan, yaitulah diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anaknya yang saleh, anaknya yang patuh kepada ibu bapa, anaknya yang jujur terhadap ibu dan bapaknya, maka itulah merupakan nikmat Allah yang diberikan, yang lebih baik, lebih beruntung ketimbang diberikan harta yang banyak. Betapa banyak orang yang kaya, yang punya segala-galanya, tapi tidak merasa nikmat dan kekayaannya, karena di rumahnya ada anak yang selalu membantah ibu bapaknya, yang ingkar kepada ibu bapaknya, yang durhaka terhadap ibu bapaknya. Bahkan terkadang-kadang ada bapak, ada ibu yang tidak bisa kembali ke rumah kalau anaknya ada di rumah. Kenapa? Kadang-kadang bisa dipukul oleh anaknya, dihardi, dibantah, dimarahi, bahkan terkadang dibunuh oleh anak ibu bapaknya. Di mana letak kesenangan dengan harta kekayaan? Tidak ada. Maka tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, kita tetap berdoa kepada Allah. Kalau memang ada jatah yang telah diberikan kepada kita, apa yang kita minta Allah akan memberikan. Tapi kalau memang tidak ada jatah yang diberikan Allah, yang telah dijatahi kepada kita, maka kendati pun tidak diberikan yang kita minta, tapi Allah memberikan yang lain yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Ini yang kedua, rezeki al-maksum. Rezeki al-maksum, mati habis jatah rezekinya. Maka orang Aceh kaya mekun tina orang meninggal kabeh rezeki ketupunyan. Kabeh rezeki. Hanali rezeki kabeh rezeki. Dan urang punya kabeh rezeki gepeap bunyan han lepah. Gepeap iya han lepah. Wate urang ka sakit kabeh rezeki ganyan gepeap ge macam-macam geusahakan le urang udip, le urang sehat, tetap tidak bisa lewat masuk ke dalam kerongkongannya. Kenapa? Memang jatah rezekinya telah habis. Ketika dia mati, orang berkata telah habis rezekinya. Tunggu sekalian, tak kalah dalam ATM jutaan rupiah yang tersimpan, tak kalah dalam kerung berapa banyak padi yang disimpan, harta yang begitu banyak yang ditinggalkan. Apa pula yang habis rezekinya? Ternyata rezeki yang habis adalah rezeki yang al-maksum, yang telah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, rezeki al-mamluk, rezeki yang dipemilik, yang diberikan jatah untuk bisa memilikinya. Nebihak li Allah takunyan milik lun, supo belang lun, supo kebun lun. Siapa punya ini kebun saya, boleh kita katakan, karena memang Allah memberikan kita untuk memiliki harta itu. Itu adalah rezeki yang mamluk.
Rezeki yang mamluk juga tidak bisa berubah daripada apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Betapa banyak orang yang banting tulang peras keringat, siangnya jadi malam, malamnya jadi siang, mencari rezeki, tapi tetap berapa yang ada yang dia miliki. Kadang-kadang orang dari kecil dia berusaha, tetap rezeki yang dimiliki tidak bertambah. Kadang-kadang orang sedikit usahanya, tapi rezekinya terus bertambah. Nyan adalah rezeki yang al-mamluk. Maksud al-mamluk, al-marzuk. Wa anfiqu mimma razaqnakum, berinfaklah oleh kamu terhadap rezeki yang telah kami milikkan kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sekalian, berapa yang telah diberikan untuk kita memiliki harta, maka sejumlah itu yang kita miliki. Atra kita nyawa han dimiliki lego, atra kita nyawa han heret ke gop, harta gop han heret ke gedayo, dukna atra kita nyawa nyan ke gedayo, yang atra gop han heret ke gedayo, nyan kain tak kalan-kalan duku sekalian dalam kehidupan sehari-hari, beo tu hanjet ke rezeki gedayo. Tapi ka rezeki go pakon memang hana rezeki kita yang hana ge pemiliknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rezeki yang mamluk adalah bisa rezeki ini lebih ketika dia mati. Gemiliki belang ada sekian banyak hektar, gemiliki kebun ada sekian banyak hektar, dimiliki toko ada sekian banyak pintu, dimiliki binatang-binatang ternak sekian banyak ekornya, yang ketika dia mati meninggalkan harta yang dimilikinya dan berpindah harta itu kepada ahli warisnya. Harta apa, rezeki apa yang berpindah dan bisa tinggal ketika dia mati sebagai harta warisan adalah rezeki yang al-mamluk, yang dipemilik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang keempat, ada rezeki yang dinamakan dengan rezeki al-mau'ud, rezeki yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki al-mau'ud adalah rezeki yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka-mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Apa makna takwa? Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Menjunjung tinggi perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah, baik larangan dan perintah yang alaniyah, yang terang-terangan, yang zahir, atau perintah dan larangan yang sirriyah, sirrau, yang rahasia, yaitu ibadah sir, ibadah hati, ikhlas, tawakal dan lain sebagainya, ridha. Ada yang maksiat, ada pelarangan yang rahasia, yang sir. Larangan itu maksiat hati, takabur, ria, ujub, hubul jah, hubur riasah dan lain sebagainya. Itu adalah juga larangan. Ada perintah yang zahir, perintah salat 5 waktu sehari semalam, perintah beribadah puasa Ramadan, perintah menunaikan haji, perintah menunaikan zakat. Ada perintah yang sirrau, yaitu perintah amal hati, ikhlas, ridha dan lain sebagainya. Ada larangan yang sir, yang zahir, maksiat zahir, meninggalkan sembahyang, membuka aurat, mencuri, makan riba, lain sebagainya. Ada pula yang maksiat batin, itulah maksiat hati, takabur, ria, ujub, dengki, al-haqdu, ku'eh dan lain sebagainya. Nyan mandum-mandum tinggalkan. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi sirra wa alaniyah. Junjung tinggi perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, baik itu yang zahir maupun yang rahasia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini takwa. Sekurang-kurang takwa adalah yaitu takut dia dari kafir. Ya dekat je ke kafir, han sakai-sakai ke kafir, nyan paling tidak sekurang-kurangnya ya je kepada kafir, nyan na takwa baganyan.
Ati iman gaknya kana na takwa ketika kagebi iman li Allah ya ge menyesandai iman yang kananya gecek pulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan getakdirji jid kepada kafir. Tunggu sekalian, orang yang bertakwa kepada Allah yaj'al lahu makhraja, Allah berjanji pertama memberikan kepadanya jalan keluar dari segala persoalan hidup, baik persoalan kehidupan dalam dunia maupun persoalan kehidupan nanti di hari akhirat. Jalan yang sempit diberikan keluasan, jalan yang susah diberikan kemenangan dan ketenangan hati kita. Pokoknya takwa merupakan solusi yang paling baik terhadap segala persoalan, baik persoalan dunia maupun persoalan akhirat. Ini yang pertama, janji Allah. Allah berikan kepada orang yang bertakwa adalah jalan keluar, solusi dari segala persoalan yang kita hadapi. Tunggu sekalian, betapa banyak orang yang pandai, yang punya S1, S2, S3, tapi dia tidak bertakwa kepada Allah. Kadang-kadang ketika menghadapi persoalan-persoalan hidup, dia akan bunuh diri. Jenderal bunuh diri. Apa mereka bodoh? Tidak bodoh. Sekolahnya tinggi, tapi kenapa panik pada menghadapi urusan? Karena tidak ada solusi dalam menghadapi persoalan hidup. Akhirnya dia frustasi, putus asa, dan akhirnya dia membunuh ataupun bunuh diri. Tunggu sekalian, orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah, kendati pun miskin tidak punya harta, tapi tetap ada solusi jalan keluar dari segala persoalan kalau memang dia bertakwa kepada Allah. Ini janji pertama Allah kepada orang yang bertakwa. Yang kedua apa lagi? Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan kepadanya rizki dengan tanpa disangka, tanpa diduga. Sebelum dia memegang rezeki itu, tidak terlintas dalam hatinya ada rezeki padanya. Contoh, tengah taduk-duk terurang gemu sedekah peng 50 ribu, tengah taduk-duk terurang gemu sedekah peng 100 ribu. Sebelum na peng yang dalam jarum aku tanya, hana terjala teh bahawa baganya na rezeki kita tanya bunuh, nyan keken rezeki yang tanpa disangka-sangka. Kesau rezeki yang dijanji oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Oleh karena itu, setinggi apa kita bertakwa kepada Allah, maka sebanyak itu rezeki yang diberikan oleh Allah dengan tanpa disangka-sangka. Semakin tinggi takwa kita kepada Allah, semakin taatnya kita kepada Allah, akan semakin banyak rezeki yang tanpa disangka-sangka kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pertengahan takwanya, pertengahan rezekinya. Rendah takwanya, rendah rezeki. Min haitsu la yahtasib. Makanya aku tunggu sekalian, takalan urang yang bertakwa, para alim ulama, orang-orang yang saleh, ulama-ulama gura-gura katanya, coba lihat di mana mereka yang hidupnya menteng paneng. Tidak ada. Hana udip menteng paneng, hana udip yang murah marit. Udip ganyan dipandang legop senang, udip ganyan dipandang legop kecukupan. Kenapa? Karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun naga pega usaha, ubud usaha, raya merempuk rezeki ba usaha. Tapi urungnya hanya bertakwa kepada Allah, kadang-kadang besar usahanya, tapi yang diperoleh adalah hanya sedikit daripada pu yang didapatkan ba usaha ganyan. Tunggu sekalian, new adalah janji Allah, al-mau'ud, janji Allah kepada orang yang bertakwa. Allah memberikan rezeki dengan tanpa disangka-sangka, atau disebut dengan rezeki al-mau'ud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu pula dengan ajal, ketetapan Allah. Begitu pula dengan celaka dan bahagianya seseorang, merupakan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sehingga Nabi ini pegah bersumpah Rasulullah,
Fawallahi, demi Allah, allazi la ilaha ghairuh, Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah sebenarnya terkecuali Dianya Allah. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kamu, la ya'malu bi amali ahlil jannah, sungguh dia akan beramal amal isi surga, taat kepada Allah, sembahyang, berpuasa dan lain sebagainya. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, tidak ada antaranya dengan surga illa ziraun, kecuali sejengkal lagi. Oh takalan nyan ban buat taat gak nyan tangsang sihah tu juh mencurga. Padahal fayasbiqu alaihil kitab, telah tertulis pada Lauh Mahfud, pada azali, pada ilmu Allah Subhanahu wa taala, memang gak nyan kan asal surga, kan urang yang bahagia. Maka fayamalu bi amali ahlin nar, lalu dia beramal isi neraka, gemaksiat kepada Allah, kadang-kadang kufur kepada Allah, su'ul khatimah pada akhirnya, fayadkhuluha, maka pada akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Ini merupakan tekuk takdir. Dan sebaliknya, wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar, dan sesungguhnya salah seorang kamu, sungguh dia akan bekerja berbuat amal isi neraka, maksiat kepada Allah, kufur kepada Allah, hatta la yakunu bainahu wa bainaha, sehingga tidak ada di antaranya dan di antara neraka illa ziraun, terkecuali sihah tu sangsang menyeduk nan buat kemaksiat dalam dunianya, menyetigantah bekerja dalam neraka tu sangsang. Begitulah dekatnya dia dengan neraka. Fayasbiqu alaihil kitab, padahal telah tertulis pada ilmu Allah Subhanahu wa taala bahwa dia merupakan isi surga Allah, husnul khatimah, baik pada akhirnya. Maka fayamalu bi amali ahlil jannah, lalu dia beramal dengan amal isi surga, fayadkhuluha, maka masuk dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sangat kuat, rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini merupakan takdir. Pertanyaan, mampukah usaha mengubah takdir? Mampukah doa mengubah takdir? Maka tentang berubah tak berubahnya takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala dengan usaha ataupun dengan doa katanya, na dua pendapat. Pendapat yang dhaif, yang tidak banyak ulama-ulama berpegang dengan pendapat itu, bahawa takdir itu bisa berubah dengan usaha dan bisa berubah dengan doa. Takdir yang mana? Takdir yang belum baku. Dalilnya mana? Ulama yang mengatakan takdir itu bisa berubah, maka dalilnya adalah firman Allah, yamhullah wa yamhullahu ma yasha wa yuthbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapus apa yang dia kehendak. Yang kalau getulis gehapus di Allah, getulis dia gehapus kepada hanagat, getulis gebalik kepada hanagat. Yang kalau getulis hanagat gehapus di Allah, getulis kepada hanagat, wa yusbitu, dan menetapkan apa yang dia kehendak. Tapi wa indahu umul kitab, di sisi Allah ada umul kitab azali, Lauh Mahfud, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nyawa pendapat pertama berubah. Yan nyokah gasin tapi menyejemat kau usaha kah lungbi kaya, nyokah bangai menyejemat kamarnawa lungbi cara nyan mesra. Pendapat pertama bisa berubah. Yang kedua, pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang kuat dan banyak ulama berpegang di atas pendapat ini, bahawa takdir itu tidak bisa berubah dengan usaha dan tidak bisa berubah dengan kita berdoa. Tunggu sekalian yang dimuliakan Allah, pakan menan, karena memang akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahawa usaha tidak bisa memberi bekas,
usaha katanya nyen hana bisa taksir, tidak bisa memberi bekas. Tapi pakai bansit hanya berubah pada zahir dengan usaha katanya, hanya berubah dengan zahir, bak zahir dengan doa katanya. Dicontohkan dalam kitab sira urang gasin ngan usaha kaya, bak lahir ngan usahanya berubah kepada kekayaan, dari miskin jadi kaya. Sebenarnya memang Allah telah menetapkan dia kaya. Dengan Allah menjalankan adat Allah, menjalankan skenario Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mengarahkan hidupnya untuk sampai kepada satu titik yang telah ditentukan dia kaya. Berusaha ban kita memang dalam sebab truk rezeki, akhirnya dia kaya. Kenapa? Memang telah ketentuannya kaya, hanya sang-sang ngen usaha berubah, padahal hakikatnya memang gak nyan kaya bak ujung. Tunggu sekalian, sira urang dicontohkan umu gak nyan tinggal heurot ngen gesambung talo silaturahmi bertambah 30 tahun. Bak buku malaikat Malik Maut, malaikat Israel, umur dia 3 hari lagi. Sebelum sampai 3 hari, ternyata hamba ini ada menyambung tali silaturahmi. Man wasala rahimahu zida fi umurih. Siapa yang menyambung tali silaturahmi, maka akan diberikan panjang umurnya. As-sadaqatu tatwilul umur. Sedekah dapat panjang dengan sedekah itu umur katanya. Maka urang yang bersedekah umur gepe urawa jet pe pelotun. Urang yang menyambung tali silaturahmi umur geleh urawa babku malaikat jet leh pelotun. Tunggu sekalian, sebenarnya berubah hanya pada zahir. Gebi sebab li Allah untuk truk tepu bak malaikat. Hakikatnya memang umur ganyan leh pelotun tu, umur ganyan pe pelotun tu. Hanya dengan sebab usaha, sebab menyambung tali silaturahmi, sebab dia bersedekah, Allah panjangkan umurnya. Tapi sebenarnya memang umurnya 30 tahun ataupun 40 tahun lagi. Tunggu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka betapa banyak orang yang berusaha tapi tidak berhasil, gagal dalam usahanya. Betapa banyak orang yang usaha kecil-kecilan tapi Allah berikan kepadanya rezeki yang melimpah. Atas pendapat yang kedua, yang rezekinya hana mutamah lagi akan ditentukan. Atas pendapat yang kedua, umur hana mutamah panjang tetap lagi set. Bagaimana dengan ayat tadi, yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu ummul kitab. Maka nyu adalah geubah hanya bak lahir, dan panjang umurnya adalah di situ dengan gemusrekah, gesambung telah silaturahmi, gepetanggung kepada barakah umur. Umur yang le urut berkat umur ruh dalam kebaikan, ngan umur le urut getaubat kepada Allah, ngan umur le urut berbakti kepada ibu bapa. Akhirnya umur yang le urutnya berkat lagi lepluh tun umugo nyan ban makna panjang umur. Atas pendapat yang kedua yang memang umurnya hana mutamah, hana berubah lagi pu yang kami tetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tunggu sekalian, kendati pun demikian, maka kita tetap menjalankan adat katanya, usaha bebe pulam urang namanya komplikasi penyakit. Nah, dua buah macam penyakit mereka komplikasi han pulih tak ubat. Pertama penyakit tuha, mereka musapat dengan lemah. Tak ubat lemah han pulih lemah, memang ganyan katuha. Yang kedua, musapat gasien dengan bau. Tak ubat gasien han pulih gasien, menyegaknya tengku bau.
maka usaha lagi biasa. Bahkan usaha merupakan sunnah Rasulullah. Sehingga Nabi ini pegah yang mufhumnya adalah man tarakal kasba faqad taraka sunnah. Barang siapa yang meninggalkan usaha, maka sungguh dia telah meninggalkan sunnah Rasulullah. Karena Nabi pun berusaha. Dicontohkan bak perang Khandak, Nabi gekuh parik mana Khandak parik, bek lepah kafe di seberang Belanau di Islam gekuh parik, buat itu kafe han lepah di turn luk parik, han jadi grup guda, menjadi grup patah pa di turn han jadi tengah. Bukankah itu merupakan usaha? Ya, maka teguh sekalian yang dimuliakan Allah, kesimpulannya adalah usaha lagi biasa. Syariat kita jalankan tentang takdir qada dan qadar merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah getanyonyo yang ka nabi li Allah ruh lam ta'an, ruh la ibadat, nyo je ke tanda getanyonyo urang bahagia asa syurga. Paken karena Nabi ni pegah al mar'u yamutu alama asya alaihi. Orang akan mati di atas apa dia hidup. Hidup dalam iman, insyaallah matilah iman. Hidup baik taat, insyaallah mati dalam keadaan taat dan husnul khatimah. Urang kafir, urang maksiat, maka na'udzubillah kadang-kadang mati pun dalam maksiat kepada Allah. Al mar'u yamutu alama asya alaihi. InsyaAllah kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua orang akan dimudahkan bagi apa dia diciptakan. Getanyonyo mereka diciptakan oleh Allah kasau syurga. InsyaAllah pui tubuh untuk tamang syurga. Jemut dan ibadat ketimjak baju mat lagi uronyo. Nyojik ke tanda kita adalah InsyaAllah orang-orang bahagia akan menjadi isi syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga bermanfaat kepada luntuan dan kepada getanyonyo mandum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati waz zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina wa liwalidina wa li ahli baitina azabannar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabb. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد فيا عباد الله،
أوصيكم ونفسي بتقوى الله لعلكم تفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام قولا من رب رحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.